Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alfadianti dari kelas 3D. Di sini saya sedikit menjelaskan pemahaman saya tentang karya tulis ilmiah. Sumber-sumber penjelasan yang telah saya dapat ini sudah saya dapatkan dari beberapa sumber yang ada di internet. Baik, untuk pengertian dari karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Nah, untuk ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami mengenai karya tulis ilmiah yaitu yang pertama adalah reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kemudian ciri yang kedua yaitu tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Kemudian ciri yang ketiga adalah tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisan. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian. Untuk yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek dari penulisannya. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Maksud dari menggunakan kaidah keilmuan yaitu penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Kemudian ciri yang keenam adalah bersifat dekoratif. Artinya penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna atau rasional. Artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dari kecermatan penelitian. Kemudian ciri yang ketujuh yaitu terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Dan ciri yang kedelapan yaitu bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan dari penulisnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kalimat efektif. Dan penulisnya karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri-ciri dari sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembacaan tidak dipusingkan dengan menggunakan kalimat yang berputar-putar, sehingga karya tulis ilmiah dapat mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, kemudian ada sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini ada beberapa struktur yang terdapat dari karya tulis ilmiah, yaitu seperti bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, untuk bagian awal sendiri itu terdapat halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar jika ada. Nah, untuk bagian inti itu ada pendahuluan, latar belakang penulis makalah, masalah atau topik pembahasan, tujuan penulisan karya tulis ilmiah, juga terdapat teks utama. Nah, teks utama ini adalah yang berisikan tentang pembahasan topik-topik dari suatu karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir itu juga ada penutup. Nah, untuk bagian akhir sendiri itu juga ada daftar pustaka. Nah, untuk membahas lebih rinci tentang struktur dari karya tulis ilmiah, yang pertama itu adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar
dalam penelitian ilmiah yang dilakukan masalah yang diangkat dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu bagian isi atau pembahasan dari suatu karya ilmiah tersebut. Nah, pada bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari satu atau dua bab dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. Yang terakhir adalah bagian penutup ataupun kesimpulan. Nah, pada bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Nah, kemudian selain juga ada struktur dari karya tulis ilmiah, di dalam karya tulis ilmiah juga terdapat gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah atau disebut juga bahasa standar atau bahasa baku. Sebagai salah satu jenis dari karya tulis ilmiah, artikel ilmiah pun ditulis dengan menggunakan ragam bahasa ilmiah. Nah, untuk lebih singkatnya lagi, sifat karya tulis ilmiah juga dalam karya tulis ilmiah juga terdapat beberapa sifat karya tulis ilmiah. Nah, untuk sifat karya tulis ilmiah yang pertama itu lugas dan tidak emosional, mempunyai satu arti sehingga tidak ada tafsiran sendiri-sendiri atau interpretasi yang lain. Kemudian sifat karya tulis ilmiah yang kedua yaitu ada logis, yaitu logis disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang ketiga adalah efektif, suatu kebulatan pikiran, ada penekanan dan pengembangan. Yang keempat efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Dan yang kelima ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan tentang pemahaman saya mengenai karya tulis ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.